Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Komariah, MPM 2013-115, Prodi PIAUD semester 2, kelompok ke-8, akan mempresentasikan makalah saya yang bertema 1. Orientasi psikologi pembelajaran di taman kanak-kanak. 2. Orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dasar. Konsep pengembangan kebiasaan. Pembiasaan atau habituation merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perilaku tersebut relatif menetap. B. Pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi. Misalnya, untuk dapat mengucapkan salam, cukup fungsi berpikir berupa mengingat atau meniru saja. C. Kebiasaan bukan sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai akibat atau hasil pengalaman atau belajar. D. Perilaku tersebut tampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama. Untuk menanamkan kepembiasaan terhadap anak usia taman kanak-kanak, yaitu usia 4-5 tahun, bersifat fleksibel dan dapat dilaksanakan secara rutin, spontan, dan terprogram. Metode pembelajaran perilaku melalui pembiasaan. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dalam rangka mengembangkan model pembelajaran berbasis hubungan relationship based. Metode ini digunakan untuk membantu menciptakan suasana yang mendukung untuk dapat terjadi proses belajar. Metode ini bertujuan mempertahankan hubungan antara guru sebagai pelatih dengan anak dalam belajar terstruktur agar terjadi proses belajar yang efektif. Biasanya dapat digabungkan dengan beberapa metode untuk mempertahankan hubungan antara guru dengan anak dengan baik. Antara lain dengan cara A. Dorongan empati. B. Identifikasi masalah anak. C. Mengurangi rasa keterancaman kepada anak dalam situasi belajar terstruktur. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dasar. Orientasi psikologi pendidikan di sekolah dasar menurut penulis adalah cara pengenalan serta perubahan tingkah laku dalam pendewasaan siswa pada jenjang pendidikan sebagai dasar upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran di sekolah dasar. Anak-anak mempunyai keterampilan kognitif dan sosial yang dibutuhkan, tetapi mereka belum sampai pada masa krisis remaja. Oleh karena itu, pengajaran masih harus tetap berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri perkembangan pada masa umur sekolah dasar. Satu prinsip yang penting adalah bahwa sebagian besar anak SD masih dalam tahap operasional konkret. Karena itu, mereka kurang mampu untuk berpikir abstrak seperti masa remaja. Artinya, pengajaran SD harus sekonkret mungkin dan benar-benar dipahami. 1. Pelajaran ilmu pengetahuan sebaiknya meliputi meraba, membentuk, dan memanipulasi, mengalami, dan merasakan. 2. Pelajaran ilmu sosial sebaiknya meliputi karya wisata, mengundang ahli, bermain peran, dan berdiskusi. 3. Pelajaran bahasa meliputi menciptakan, membayangkan, dan menulis karangan. Yang keempat, pelajaran matematika sebaiknya menggunakan objek konkret yang menunjukkan konsep dan membiarkan siswa memanipulasi objek mewakili prinsip-prinsip matematika. Penekanannya pada penggunaan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.